Nah, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan PT ketika dia dalam proses pendirian, maka kita akan lihat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan pendirian PT. Jadi, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada bab 2, pada pasal 7, ada diungkap mengenai pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman. Dari judul ini, pada bab 2 diatur ini, sebenarnya ada beberapa peristiwa ya, yang peristiwa hukum yang kemudian perlu kita cermati nanti dalam beberapa pertemuan ke depan terkait dengan mekanisme pendirian itu. Nah, kenapa kok kita masih berkutat soal pendirian? Karena hal-hal krusial sebenarnya ada di aspek ketika PT itu dalam proses pendirian. Nah, kita perhatikan bahwa begini, ketika perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris, ya, yang dibuat dalam bahasa Indonesia, maka yang menjadi kunci dalam pendirian PT adalah akta notaris. Dalam akta notaris itu ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri PT yang dituliskan dalam akta notaris, termasuk tentang perbuatan hukum pengambilan saham pada saat perseroan didirikan. Nah, ada beberapa catatan dalam pasal 7 ini ya. Khususnya yang terkait dengan akta notaris ya. Jadi semua sebentar, kita off dulu, ada azan nanti di tempat saya kedengaran banget. Proses atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pasar modal. Nah, saya ulang ya. Jadi ketika perseroan itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, jadi karena ada perjanjian di sana, maka perjanjian itu harus dinyatakan dalam akta otentik berupa akta notaris. Nah, di dalam akta notaris itu ada perbuatan-perbuatan hukum yang dicatat atau disaksikan oleh notaris yang kemudian dituangkan dalam akta itu untuk menunjukkan bahwa peristiwa hukum pendirian perseroan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sana juga para pendiri perseroan dicatat untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Hal-hal yang terkait dengan proses atau perbuatan hukum pendirian perseroan itu juga nanti harus menjadi perbuatan hukum yang tercatat dalam akta pendirian. Nah, yang tadi saya jelaskan di ayat 3, 4, dan 5, dan 6 itu terkait dengan perubahan kedudukan saham, misalnya pemilik saham, itu menjadi catatan penting ketika perseroan nanti menjadi badan hukum. Nah, perseroan tidak perlu melakukan perjanjian atau didirikan berdasarkan perjanjian kalau perseroan itu seluruh sahamnya dimiliki negara atau perseroan yang mengelola bursa efek dan lain-lain sebagaimana diatur di ayat 7 ya. Jadi perseroan ini menjadi perseroan yang dimiliki sahamnya secara tunggal oleh negara. Ini itu aspek pendirian perseroan. Nah, kita akan lihat lagi kenapa kemudian akta notaris menjadi kunci dalam segala macam perbuatan hukum perseroan di muka ya, di awal-awal. Kita akan lihat nih.
akta notaris punya peranan penting sebagai dokumentasi. Akta notaris punya peranan penting sebagai dokumentasi pendirian perseroan. Pada bagian apa sih kenapa kemudian akta notaris menjadi penting? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya dalam ketentuan pada pasal 7. Nah, ketentuan pada pasal 7 dinyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Itu berkaitan erat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan pendirian perseroan. Maka perjanjian itu kemudian harus dinyatakan dalam bentuk tertulis yang dicatat, yang dinyatakan, dibuktikan dengan dokumentasi berupa akta notaris. Nah, ada kewajiban juga bahwa para persero atau para pendiri memiliki kewajiban untuk mengambil bagian saham. Nah, besarnya bagian saham yang diambil itu harus dicatat di dalam akta notaris yang memuat mengenai pendirian perseroan. Nah, menjadi pengecualian kalau persero atau PT ini sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek dan lain sebagainya yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, kalau akta notaris menjadi penting, kenapa? Karena pada pasal 8 ayat 1, sebenarnya akta pendirian itu yang dinyatakan dalam akta notaris ya, akta notaris tentang pendirian PT, akta pendirian itu memuat mengenai anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Jadi akta notaris tentang pendirian perseroan terbatas itu berupa akta pendirian yang isinya ada 2, anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Jadi kalau ditanya akta notaris tentang pendirian PT itu isinya apa? Ada 2, yaitu anggaran dasar PT dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Nah, sebelum kita melihat pada substansi, kita lihat dulu kenapa kemudian akta notaris yang dipilih. Kita lihat ya bahwa akta dalam hukum keperdataan ya, akta ini ada 2. Ya, sebentar. Jadi akta itu ada 2 ya. Yang disebut sebagai akta di bawah tangan dan akta otentik. Kalau akta di bawah tangan ini, akta ini dibuat oleh para pihak dan ditandatangani sendiri oleh para pihak. Akta di bawah tangan ini. Jadi akta yang dibuat oleh para pihak dan ditandatangani oleh para pihak. Kalau apakah cukup akta di bawah tangan itu sebagai bukti bahwa pendirian PT? Ya. Kalau secara perjanjian yang dilakukan oleh para pihak cukup, tapi untuk memenuhi ketentuan sebagai PT yang berbadan hukum, ya itu menjadi belum cukup karena akta di bawah tangan ini tidak sesuai dengan maksud dari pasal 7 dan pasal 2. Bagian dimaksud pasal 7 dan pasal 2. Nah, contoh akta di bawah tangan ini misalnya ya, akta perjanjian jual beli, akta sewa dan lain sebagainya. Yang kira-kira itu tuh nggak butuh pihak lainnya untuk membuat itu menjadi sah. Nah, sementara akta otentik itu diatur di pasal 1868 KUH Perdata. Akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Nah, akta otentik ini ada banyak ya. Akta notaris salah satunya. Yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Jadi ada akta yang kemudian dibuat oleh pejabat yang berwenang atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menetapkan akta notaris. Contoh ini akta notaris, akta PPAT, akta catatan sipil. Akta notaris jelas ya, notaris yang membuat atau yang dibuat di hadapan notaris. Akta PPAT, pejabat pembuat akta tanah, itu bentuknya misalnya sertifikat tanah. Akta catatan sipil, ini contoh misalnya akta catatan sipil adalah KTP, kartu identitas.
KIA ya, kartu identitas anak, itu merupakan akta catatan sipil yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang. Nah, cuman yang dimaksud dalam Undang-Undang PT itu adalah akta notaris sebagai bukti bahwa ada peristiwa hukum pendirian PT. Nah, apa yang dimaksud dengan akta notaris? Akta notaris ini dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa Belandanya disebut sebagai openbaar ambtenaar ya. Jadi akta notaris, akta yang dibuat oleh pejabat berwenang. Nah, akta notaris ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, karena judulnya akta notaris ya pasti notaris. Menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Lah, undang-undang ini itu adalah undang-undang tentang jabatan notaris. Jadi yang boleh membuat akta notaris, akta otentik ini adalah cuma notaris saja. Tidak ada yang lain. Dan susunannya, bentuknya itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang jabatan notaris. Nah, kalau kita lihat sekilas, sebenarnya akta notaris ini ada dua ya. Yang disebut sebagai akta pejabat atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai ambtelijk akten, dan akte parte. Jadi partage akten, jadi akte yang lain selain akta pejabat. Nah, kalau akta tipenya ya, ini tipe yang diatur di dalam akta notaris ya. Kalau akta pejabat ini akta yang sebenarnya dia ingin bercerita tentang apa yang dilihat oleh notaris ya. Tentang apa? Tentang suatu peristiwa hukum tertentu. Nah, dalam konsep pendirian PT ya pasti peristiwa hukumnya pendirian PT. Maka ada yang menghadap kepada saya, ABC. Nah, itu dituliskan berarti dia menyaksikan itu. Dalam minuta akta itu, minuta akta itu akta notaris yang asli. Tidak ada kewajiban para pihak untuk yang melakukan perbuatan hukum itu untuk menandatanganinya. Cukup pejabat notarisnya yang menandatanganinya. Ini contohnya berita acara RUPS. Jadi ketika notaris diminta datang dalam kegiatan RUPS, maka dia mencatat peristiwa-peristiwa yang ada di RUPS. Terus ketika dia diundang dalam proses sita, ya, pailitan misalnya, maka dia mencatat budel ya. Budel itu harta yang ditetapkan sebagai jaminan, kemudian dia disita. Nah, itu akta yang dia tidak perlu, akta pejabat yang tidak perlu ditandatangani para pihak karena cukup disaksikan dengan notaris ya. Sementara akte parte yaitu akte yang merupakan pernyataan kehendak para pihak nih. Akta notaris yang kemudian di sana di dalamnya ini notaris menuangkan hal-hal prinsip kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Nah, tambah yang paling jelas adalah dalam akta notaris itu ditandatangani oleh para pihak atau dibubuhkan cap jempol tangan kirinya. Kenapa kiri itu ya ada proses pembuktian untuk menjamin autentiknya. Nah, ini akte partai dan akte pejabat. Nah, manakah kemudian yang disebut akta notaris tentang pendirian PT? Nah, ini pertanyaan buat teman-teman. Ya. Akta notaris mana yang disebut sebagai akta pendirian PT? Ya, ini tentang aktanya. Nah, tentang notarisnya, ya. Notarisnya itu siapa gitu? Notarisnya itu adalah pejabat umum yang oleh hukum ya, ditetapkan dia boleh memberikan jasa hukum ya terkait dengan pembuatan alat bukti otentik ya. Jadi di Undang-Undang Jabatan Notaris itu sudah ditetapkan untuk menjadi notaris itu harus memenuhi syarat seperti apa. Nah, ini kemudian ketika dia menjalankan profesi sebagai notaris maka harus memenuhi syarat kompetensi dia untuk menjadi notaris ya. Karena tujuannya adalah memberikan jasa hukum, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Nah, akta notaris ini punya dua fungsi ya.
fungsinya adalah formalitas kausa ini ya. Formalitas kausa. Ya. Keabsahan perbuatan hukum. Ya, ini tadi berkaitan dengan ini tadi. Ya. Akta pejabat atau akta partai. Ya. Syarat keabsahan perbuatan hukum itu dianggap sah kalau dinyatakan di dalam akta notaris. Ya. Terus kemudian yang disebut sebagai probationis causa berfungsi sebagai alat bukti. Karena ini dibuat oleh notaris ya, oleh notaris ini ya, alat bukti ini dibuat oleh notaris yang dia merupakan pejabat itu ya, yang dia merupakan pejabat yang berhak untuk membuat akta ini, akta otentik ini, maka kekuatan pembuktiannya itu ada 3, yaitu bukti lahiriah, bukti formal, dan bukti material. Lahiriah itu bentuknya, bentuk fisiknya bisa dilihat ya. Bukti formal itu bentuknya akta itu seperti ini, secara substansinya, secara sistematikanya ada, memenuhi ketentuan undang-undang tentang jabatan notaris, dan kekuatan bukti materialnya secara substansi perbuatan-perbuatan hukum yang dinyatakan di sana itu menjadi perbuatan hukum yang sah gitu, karena sudah dibuat oleh notaris. Itu yang menjadi kekuatan utama dari akta otentik ini. Nah, karena kekuatan dan fungsinya seperti itu, maka sebenarnya notaris itu mewujudkan tugas-tugas seperti ini, membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta otentik yang sah itu kan, akta otentik itu menunjukkan bahwa itu buktinya itu sudah tidak mungkin bisa disangkal gitu ya. Nah, lebih sifatnya preventif dalam artian bahwa perbuatan hukum itu sudah dinyatakan sah secara hukum. Kalau misalnya ada gugatan-gugatan terkait dengan itu, maka itu menjadi suatu tidak menyebabkan perbuatan-perbuatan itu kemudian lebih mudah untuk dianggap tidak sah ya. Terus juga memberikan keabsahan terhadap suatu peristiwa. Jadi dengan keabsahan peristiwa itu maka jelas bahwa itu bukti yang sangat paling sahih gitu ya. Nah, notaris juga dalam menyusun akta itu sebenarnya dia memberikan legal advice ya. Memberikan pemahaman hukum, melakukan verifikasi sebuah perbandingan apakah suatu perbuatan hukum itu memang benar setelah selesai dan sesuai dengan perbuatan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, tidak cuma dalam hal pendirian PT, misalnya perbuatan hukum, misalnya akta notaris tentang jual beli yang ditulis dalam akta notaris itu kan bisa jadi itu menjadi sah dan memenuhi syarat itu sebagai fungsi untuk menunjukkan bahwa itu perbuatan hukum itu memenuhi ketentuan. Jadi notaris yang mengabsahkan. Nah, secara garis besar bentuknya akta notaris ini yang berupa akta otentik ada 3 bagian besar ya. Ini awal akta atau kepala akta. Ini isinya judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan notaris. Ini menjadi isi dari awal akta atau kepala akta. Ini terkait dengan menunjukkan identitas akta itu, juga identitas para pihak yang berkepentingan. Bagian kedua, maksudnya para pihak yang menetapkan akta ya, maksudnya ya. Ya ini notarisnya ya. Jadi ini awal akta itu untuk menunjukkan bahwa akta itu tercatat di notaris yang mana, identitas aktanya yang jelas ya. Yang kedua, badan akta. Badan akta itu tentang hal-hal yang disaksikan notaris, yang dituliskan oleh notaris. Misalnya tentang para pihak yang menghadap kepadanya. Ya, nih.
nama lengkapnya, keterangan mengenai kedudukan para pihak yang menghadap, terus juga perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan kehendak para pihak. Terus saksi-saksi kalau dia ada, ini menjadi isi dari badan akta. Ya. Nah, pada akhir atau penutup akta, maka ada yang disebut sebagai uraian pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan akta. Ini untuk menunjukkan hal-hal yang sebagai penutup. Terus keterangan-keterangan yang memperjelas tentang siapa-siapa yang terlibat dalam akta dan hal-hal yang berkaitan dengan substansi akta secara sistematika itu menyebutkan tentang secara teknikal akta itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau ada uraian perubahan, penambahan, pencoretan dan penggantian itu dicatat di dalam akhir atau penutup akta. Jadi sekali lagi bentuknya akta notaris berarti akta otentik ini ada 3 bagian besar. Ini awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Nah, khusus mengenai badan akta, saya akan mempertegas ini karena ini penting dalam konsep pendirian PT. Maka di dalam badan akta sendiri kan terdiri dari empat isi ya. Yang pertama nama lengkap, tempat, nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mereka wakili. Ini disebut sebagai komparisi atau comparution ya. Merupakan tindakan penghadap dalam hukum atau di hadapan notaris. Ya, kalau orang sudah menghadap notaris berarti notaris bisa menyatakan bahwa notaris itu menyatakan orang itu punya kecakapan untuk melakukan tindakan hukum itu. Cakap melakukan tindakan hukum itu tidak cukup, tapi dia juga punya hak untuk melakukan tindakan hukum tentang hal tertentu. Ya, maka disebut orang tersebut dalam komparisi itu orang tersebut mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum mengenai soal yang dinyatakan dalam akta. Nah, maka itu yang terkait dengan subjek hukumnya. Ya. Ingat, subjek hukumnya ada 2 ya, subjek hukum yang berupa orang dan subjek hukum orang alamiah ya, dan subjek hukum badan hukum. Jadi dalam badan akta itu yang bagian pertama ini tidak menunjukkan tentang subjek hukum yang memiliki kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum menghadap notaris ya. Dan selain kecakapan itu melakukan perbuatan hukum itu, dia juga punya hak untuk melakukan perbuatan hukum tentang hal tertentu yang dinyatakan dalam substansi akta. Maka ini disebut sebagai dengan komparisi. Nah, kenapa demikian? Kenapa diatur demikian? Karena notaris harus meyakinkan dirinya sendiri ya, bahwa orang-orang yang menghadap kepadanya itu adalah orang-orang yang memang menurut dia harus disahkan untuk dia melakukan perbuatan hukum. Menurut dia harus memang benar-benar orang yang sah melakukan perbuatan hukum. Nah, yang harus diingat lagi bahwa orang yang dimaksud memiliki kecakapan ini dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu itu adalah
terdiri dari dua jenis subjek hukum, yakni subjek hukum yang berupa naturalik person dan subjek hukum yang berupa badan hukum. Pada badan akta ini memang menunjukkan siapa yang berhak menjadi subjek hukum ini menjadi penting ya. Karena dengan dinyatakan dia sah untuk melakukan perbuatan hukum itu, notaris sudah memiliki pengetahuan cukup untuk menentukan orang itu punya cakap dan orang itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum itu. Nah, badan akta pada bagian yang kedua adalah mengenai keterangan tentang kedudukan bertindak penghadap. Ini yang disebut sebagai premis ya. Maksudnya begini, kenapa kemudian para pihak yang dalam komparisi tadi itu menghadap yang bersangkutan ya. Premis itu keterangan pendahulu dari para pihak yang mengadakan perjanjian untuk yang merupakan alasan untuk membuat perjanjian tersebut. Jadi keterangan-keterangan apa kenapa ide gagasan itu harus diajukan kepada notaris ya, kepada pejabat umum yang disebut notaris. Maka pasti biasanya dimulai dengan para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa nah itu kenapa sih para pihak itu mau menghadap notaris gitu. Oh, karena saya mau mendirikan PT dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk melengkapi bagian yang pertama tadi ya. Terus setelah itu premisnya jelas ya. Setelah premisnya itu jelas, kemudian mulailah dituangkan tematiknya itu sudah ditentukan oleh para pihak kenapa menghadap notaris, kemudian isi aktanya yang kemudian menjadi penting. Apa sih yang dikehendaki oleh para pihak? Nah, isinya kemudian ini apa syarat-syarat yang para pihak atau yang disetujui atau disepakati para pihak. Yang sebenarnya pada isi akta itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur esensialia ya. Bagian perjanjian merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian tertentu atau ketentuan umum yang bersifat memaksa. Jadi para pihak melakukan perjanjian yang disepakati itu harus ada dalam perjanjian tertentu atau akibat hukum dari perjanjian yang lain atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa. Esensial itu yang harus ada di dalam isi akta. Nah, yang kedua, unsur naturalia adalah bagian perjanjian yang karena sifat perjanjian tertentu dianggap ada tanpa diperjanjian secara khusus oleh para pihak karena telah diatur dalam undang-undang. Maksudnya begini, dalam isi akta, unsur naturalia ini sudah wajar ada, sudah dianggap ada, ya. Karena memang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur soal akta itu. Dan terakhir unsur aksidentalia yaitu unsur atau bagian dari perjanjian yang ditambahkan secara khusus oleh para pihak. Hal-hal yang khusus ditambahkan. Kalau esensial itu hal-hal yang memang penting dalam perjanjian yang kemudian harus dituliskan. Unsur naturalia itu bagian dari perjanjian yang karena secara itu kakek sama ibu yang bikin. Oke, itu harus ada, sudah diatur di dalam undang-undang atau akibat dari perjanjian yang lain yang kemudian harus dinyatakan dalam isi akta. Dan unsur aksidentalia yang merupakan muatan yang ditambahkan oleh para pihak. Terakhir dalam badan akta, maka yang bagian keempat
adalah nama lengkap orang lain yang menjadi saksi atau penikmat. Nah, ya saya lebih suka penikmat suatu perjanjian perbuatan hukum yang disaksikannya. Itu menjadi badan akta. Nah, bagaimana dengan apa yang diatur dalam akta notaris sebagaimana sebagai syarat dokumen yang paling sahih untuk undang-undang perseroan terbatas bagi PT yang ingin jadi badan hukum. Nah, akta notaris ini ya karena memuat yang disebut sebagai akta pendirian, dia harus memuat anggaran dasar dan keterangan yang lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Nah, kita lihat dulu nih. Akta pendirian itu memuat anggaran dasar itu diatur dalam pasal 15 ayat 1. Ya, di sana dinyatakan ada nama dan tempat, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasar, jumlah saham, nama jabatan, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan, tata cara pengangkatan, tata cara penggunaan laba, dan lain sebagainya. Nah, kalau akta notaris itu badan aktanya terdiri dari beberapa hal tadi, ada 4 tadi itu, maka isi aktanya yang disebut sebagai unsur esensial dalam konteks pendirian PT, ya, maka substansi anggaran dasar yang diatur di pasal 15 ayat 1 ini menjadi unsur yang esensial, menjadi unsur yang wajib ada. Ya. Karena undang-undang PT dan perjanjian para pihak memuatnya. Nah, terus unsur naturalianya apa? Unsur naturalia ya pasti hal-hal yang dimaksud secara formal bentuk aktanya seperti apa. Itu yang dianggap ada tadi sesuai undang-undang. Ya. Dianggap ada itu sudah ada. Ya. Secara sistematika dan lain sebagainya itu sudah ada. Termasuk hal ini juga dari 9 poin di dalam anggaran dasar ini juga menjadi unsur naturalia yang dianggap kalau namanya akta pendirian PT ya ini harus ada. Nah, larangannya adalah secara khusus dilarang memuat mengenai ketentuan penerimaan bunga tetap atas saham, ya, ketentuan atas bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada para pendiri. Jadi PT nggak boleh memuat melakukan perbuatan hukum penerimaan bunga tetap atas saham, ya. PT juga nggak boleh memberikan manfaat kepada pendiri atau pihak lainnya terkait. Nah, ini terkait dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Kalau keterangan lain, nah keterangan lain ini nama lengkap, dinyatakan nomor tanggal pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. Nah, kalau misalnya pendiri perseroannya adalah PT ya atau badan hukum ya. Terus nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, keluarga negara, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Nah, ini dan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham. Nah, ini kalau ini yang disebut sebagai keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan yang diatur di pasal 8 ayat 2. Nah, ini itu dimaksudkan untuk memberikan kelengkapan terhadap substansi akta notaris tentang akta pendirian. Nah, pertanyaannya kemudian, ini adalah unsur yang mana? Unsur yang mana dalam akta notaris? Nah, ini mungkin teman-teman yang punya jawaban. Nah, itu yang terkait. Nah, saya pernah memberikan tugas tentang mencermati akta notaris tentang pendirian PT. Nah, saya kira ini saya mengulang ya tugasnya ya. Jadi saya pengen teman-teman kemudian dalam tugas ini tugasnya adalah mencari contoh tentang akta notaris khususnya tentang pendirian PT. Nah, terus buat dalam kajian teman-teman dari contoh itu map tentang substansi PT, hal-hal yang terkait anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Tugasnya dibuat dalam bentuk PDF ya.
Terus yang kemudian ini adalah menjadi hal khusus yang ingin teman-teman pelajari adalah tentang perbuatan prainkorporasi, perbuatan hukum para pendiri PT yang dilakukan sebelum PT disahkan sebagai badan hukum. Apakah dituliskan di dalam akta notaris? Termasuk juga tanggung jawab perbuatan hukum itu. Saya ulang ya. Jadi carilah contoh akta notaris tentang pendirian PT ya, tentang pendirian PT. Kemudian bikin mapping substansi PT, yakni hal-hal yang terkait dengan anggaran dasar dan hal-hal yang terkait dengan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Jadi dalam akta notaris itu dilihat mana sih yang terkait anggaran dasar, terus isinya itu apakah tadi ya sesuai dengan ini, ya, apakah memuat nama, tempat kedudukan, perseroan dan lain sebagainya. Ada 9 poin ini, apakah ada di sana, ya kaji. Nah, kalau yang terkait dengan keterangan lain itu apakah ada ininya. Nah, teman-teman diajak untuk melakukan analisa terhadap akta notaris itu. Dan teman-teman diminta untuk mencermati perbuatan-perbuatan hukum prainkorporasi, ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan hukum itu, ya, atau peristiwa hukum apa yang dicatat dalam akta notaris, sekaligus bagaimana tanggung jawabnya. Nah, tugas dibuat dalam bentuk PDF, ya, dikirim ke email saya yang ini, maksimal pada tanggal 15 Juni 2021. Ya, 23.59 jamnya maksimal. Nah, itu terkait dengan kuliah sore ini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri. Dan jangan lupa absen. Oke, sampai jumpa besok pukul 1 siang. Terima kasih, Pak.